misalnya Prabowo menang sebagai presiden, terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Di dalam penyusunan kabinet, kemudian beliau membawa seorang Anies Baswedan sebagai menteri di kabinetnya. Pertanyaan saya, apakah lantas kita akan mencap Anies Baswedan seorang pengkhianat juga? Analisis Bung Tommy terhadap tiga yang digadang-gadangkan jadi capres ini, Ya. siapa yang menang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sisi Kopi, Jalan Stomo, ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat, kembali hadir menyapa viewer sedunia. Untuk itu hari ini kami menghadirkan seorang berbackground analisis politik dari jebolan magister ya, magister di Universitas Andalas, Bung Tommy. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum Bung Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy yang saya kenal ini tidak hanya sekedar analisis, juga nukilan atau tulisan-tulisannya di berbagai media, terutama di Kompasiana dan di media online mainstream sangat menyelutup dan sangat menggelitik, serta bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang sebagai pengayaan dari literasi. Bung Tommy ini saya kenal juga sebagai orang yang keras dalam prinsipnya, tapi kalau untuk persoalan hari ini yang kita angkat di Ngopi Toat adalah persoalan pengkhianat. Kata pengkhianat itu biasanya viral atau trendingnya ketika kita dalam perang, kita dalam pertempuran, ada satu dari kita menjadi pengkhianat, membocorkan rahasia kita ke musuh, itu yang kita cap sebagai pengkhianat. Tapi di beberapa kali pesta demokrasi negeri ini, kata pengkhianat itu seakan mudah terucap jelang pilpres, jelang pemilu. Ini seakan-akan memberikan sebuah pembelajaran bagi publik bahwa Indonesia hari ini sangat gampang berujar, lu pengkhianat, lu pengkhianat. Sementara host atau saya sendiri memahami, pengkhianat itu baru bisa dilabel ketika ada putusan dari pengadilan atau lembaga hukum yang berkekuatan hukum tetap. Tidak gampang mencap seorang itu pengkhianat. Nah, hari ini, Bung Tommy, kita beri keleluasaan untuk menjelaskan, dan sekali-sekali pasti saya bantah ini. Ini tipikal saya kan suka membantah narasumber. Pilpres 2024 yang sering dilabeli oleh netizen 062 ini, yaitu salah satu tokoh bangsa, putra bangsa terbaik saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Itu sering dianggap pengkhianat. Saya juga nggak ngerti pengkhianatnya di mana, saya nggak ngerti. Mungkin nanti Bung Tommy yang akan mencerahkan saya. Kalau dulu bertarung lalu sekarang berada dalam pemerintahan atau dalam kekuasaan yang dulu mengalahkan dia, apakah itu dianggap pengkhianat oleh publik? Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bung Tommy. Terima kasih Bang Toat. Siap, Bung. Sudah menerima di kehadiran di salah satu channel yang mulai viral di Sumatera Barat yang membahas tentang isu-isu politik terkini. Jadi pertama mungkin kita harus melihat ya kondisi kenapa sosok Prabowo Subianto itu kerap mendapatkan stempel sebagai pengkhianat. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip gitu. Jadi negara Indonesia ini, Bang Toat, sejak dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung itu sejak tahun 2004 itu memang tidak pernah mengalami sesuatu hal yang seperti dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Prabowo pada tahun 2019. Ya. Nah, tadinya Pak Prabowo adalah rivalnya Pak Jokowi atau kompetitornya Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Benar.
Dan kemudian setelah Pilpres usai, Pak Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung menjadi koalisi pemerintahan. Yes. Sehingga keputusan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap para pihak-pihak dan orang-orang yang sebelumnya mendukung Pak Prabowo mati-matian di Pilpres 2019. Sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini adalah sebuah bentuk rekonsiliasi. Prabowo sering menamakan proses bergabungnya beliau itu ke pemerintahan adalah sebuah proses rekonsiliasi. Kenapa proses rekonsiliasi Pak Prabowo ini kemudian memancing publik untuk memberikan stempel pengkhianat? Karena memang belum ada sepanjang sejarah Indonesia pasca 98, terutama pasca Pilpres 2004, belum pernah ada sebuah proses rekonsiliasi. Seperti Bang Toat ketahui, pada tahun 2004 itu yang terpilih menjadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat. Ketika itu rival, salah satu kekuatan terbesar politik lainnya, rival terbesarnya adalah Ibu Mega dengan PDIP. Dan selama periode pemerintahan Partai Demokrat dan Presiden SBY, PDIP dan Ibu Mega itu konsisten sebagai oposisi. Dilanjutkan lagi di tahun 2009, masih dua kekuatan besar yang bertarung, yaitu antara Demokrat dan PDIP, Presiden SBY dan Ibu Mega. Lagi-lagi Presiden SBY menang. Lagi-lagi Ibu Mega tetap dengan pendiriannya sebagai oposisi. Di tahun 2014, kekuatan utama politik nasional berganti, yaitu antara PDIP dan Gerindra. Demokrat tidak lagi menjadi kekuatan utama ketika itu. Dan pada saat itu lagi-lagi PDIP memenangkan melalui Presiden Jokowi. Yes. Pada tahun 2014 itu Gerindra bersama Prabowo juga setia. Sebagai oposisi. Yes. Berarti sudah dari 2004 sampai 2014 itu tidak ada rekonsiliasi. Ya. Nah, pada Pilpres 2019 kekuatan utamanya kembali adalah Gerindra dan PDIP. Lagi-lagi Presiden Jokowi bersama PDIP memenangkan kontestasi Pilpres itu. Nah, kali ini Gerindra tidak berkonsisten untuk menjadi oposisi, Bang Ad. Ya. Dan memilih bergabung ke dalam pemerintahan. Nah, inilah proses rekonsiliasi pertama pada Pilpres pada sejarah Pilpres Indonesia. Ya. Sehingga adalah suatu kewajaran ketika publik tidak bisa menerima itu sebagai sebuah proses yang alamiah gitu, atau hanya sebagai sebuah proses yang natural dalam politik, karena ini kali pertama, sebelumnya tidak pernah ada gitu. Sehingga terjadilah shock terapi bagi publik yang sebelumnya beranggapan bahwa ketika kita berkompetisi itu ya kita tetap. Ya. Nah, kalau kita kalah ya kita beroposisi. Yes. Kalau kita menang ya kita berkoalisi sebagai pemenang. Nah gitu Bang Tuan. Jadi ini adalah peristiwa rekonsiliasi pertama sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Sehingga tidak mengherankan jika publik sulit menerima proses bergabungnya Pak Prabowo dan Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan, sehingga keluarlah label-label pengkhianat itu. Nah, tapi label-label pengkhianat itu kan tidak bisa disamakan dengan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Karena yang paling saya pribadi yang paling takuti menjadi pengkhianat dari negeri saya ini. Ya. Jadi kan tidak bisa disamakan kan. Pengkhianat itu kan cuman bahasa narasi yang dibangun oleh kecintaan seorang pendukung ketika melihat yang didukungnya itu berpindah haluan. Semestinya tidak, karena di beberapa negara maju, yang perpolitikannya mungkin sudah matang, proses rekonsiliasi atau proses berkoalisi itu adalah proses hal yang wajar. Seperti kalau kalau Bang Toat mengikuti proses perpolitikan di negara tetangga kita, misalnya di Malaysia, negeri serumpun dengan Indonesia, kita tahu sendiri dulu bagaimana seorang Anwar Ibrahim dipecat oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai wakil Perdana Menteri, atau kalau di Malaysia disebut timbalan Perdana Menteri. Setelah dipecat, dipenjarakan lagi dengan berbagai tuduhan kasus.
Tetapi kemudian ada pada masanya setelah belasan tahun mereka ternyata bisa berkoalisi untuk mengalahkan Perdana Menteri yang incumbent ketika itu, yaitu Najib Razak, yang didukung oleh partai terbesar di Malaysia, yaitu UMNO. Untuk mengalahkan ini, dua kompetitor atau dua musuh bebuyutan ini, Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir ini, harus bersatu. Dan Anwar Ibrahim dengan sukarela, dengan ikhlas memberikan dukungannya kepada Dr. Mahathir. Karena Anwar Ibrahim waktu itu masih di penjara. Memberikan dukungan partainya kepada Dr. Anwar Ibrahim sehingga terjungkallah Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Itu pertikaiannya mungkin lebih parah. Prabowo tidak pernah dipenjarakan oleh Presiden Jokowi. Tidak pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Ini Anwar Ibrahim dan Mahathir sudah dipecat, dipenjarakan, tetapi pada satu titik mereka bisa berkompromi untuk Malaysia itu sendiri dan akhirnya mengalahkan UMNO yang tidak pernah kalah sejak berdirinya di Malaysia itu. Ya, tapi Bung Tommy, yang ingin saya pertajam itu, apakah dengan stigma-stigma seperti itu, dari analisis Bung Tommy terkait trennya kata pengkhianat itu, akan membuat sebuah popularitas atau elektabilitas dari seorang Bapak Prabowo akan tergerus atau enggak? Kalau berpengaruh terhadap elektabilitas itu adalah hal yang pasti. Saya rasa itu hal yang pasti, Bang Toat. Cuma tinggal mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas Prabowo Subianto itu sendiri. Gitu. Karena kalau kita lihat suara-suara netizen, ya, komentar-komentar netizen, ya itu hal yang tidak terelakkan. Prabowo Subianto sendiri sejatinya menyadari bahwa keputusannya bergabung kepada kabinet Presiden Jokowi akan memberikan dampak elektoral, dampak popularitas kepada dirinya sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Tetapi seberapa besar, ya itu tergantung Prabowo Subianto, tergantung partai pengusungnya nanti di 2024. Bagaimana mereka akan menetralisir pandangan-pandangan publik yang sudah kadung memberikan stempel sebagai pengkhianat itu. Ya, stempel pengkhianat itu baru menjadi kencang diembuskan kan ketika 2021, 2022, 2023, 2024. Rentang 21 akhir sampai 2024. Kan itu aja label yang menjelang Pilpres. Menjelang Pilpres. Dan kita tahu pasti bahwa seorang Bapak Prabowo Subianto itu adalah seorang prajurit. Ya. Dia akan meletakkan negara dan bangsanya di atas segala-galanya. Ya. Kalau saya mempelajari Prabowo Subianto itu. Ya. Dan diminta bergabung oleh Presiden Jokowi yang katanya Pak Prabowo adalah sebagai bentuk apa namanya? Rekonsiliasi atau apa, tahu lah. Tapi bagi Pak Jokowi pasti ini sebagai bentuk kolaborasi untuk bangun Indonesia hebat. Ya, jadi kalau kita melihat sosok Prabowo Subianto, biasanya begini Bang Tuat, kita bisa mengenal sosok orang itu melalui buku apa yang mereka baca gitu. Nah, Prabowo ini punya sejarah, punya pengalaman tinggal di luar negeri itu lama, bersekolah di luar negeri itu lama, sehingga sedikit banyaknya pengaruh-pengaruh politik di luar negeri itu akan terbawa oleh Prabowo Subianto gitu. Prabowo mungkin adalah orang yang saya mengatakan memiliki prinsip politik yang unik, ya, berbeda. Bagi mayoritas rakyat Indonesia, politik itu adalah perang puputan, perang sampai habis gitu, Bang. Ya, kalau kalah ya kalah jadi abu gitu. Kalau menang ya menang jadi raja gitu. Sementara di beberapa negara, terutama di negara-negara lain, di negara-negara Eropa misalnya atau di negara-negara Amerika, politik itu memiliki term-term tertentu. Ada saatnya berkompetisi, ada saatnya saling berdebat, ada saatnya saling membangun. Nah, seperti saya ambil contoh lagi sebuah rekonsiliasi yang luar biasa menurut saya, dan itu juga sering dipakai oleh Pak Prabowo dalam beberapa kata sambutannya itu. Ketika Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat, meminta kompetitor yang ia kalahkan pada Pilpres Amerika Serikat untuk menjadi Secretary of State atau Menteri Luar Negeri Amerika.
itu adalah bentuk rekonsiliasi dalam perpolitikan modern pertama mungkin menurut saya. Karena dia head to head ketika Pilpres, tensinya begitu tinggi, bahkan William Seward ini sampai menjuluki Lincoln ini monyet dan segala macam. Tapi begitu usai dan diputuskan pemenangnya adalah Lincoln, orang pertama yang dicari oleh Lincoln untuk mengisi kabinetnya adalah William Seward ini. Dan dia diberikan jabatan Secretary of State yang dalam pemerintahan Amerika adalah posisi nomor 3 terkuat setelah presiden dan wakil presiden. Nah, Prabowo membaca sejarah itu. Sehingga ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, ya sedikit banyaknya mungkin kisah itu turut mempengaruhi keputusannya. Karena beliau lama tinggal di luar negeri, sekolah di luar negeri. Yang menjadi masalah adalah ini hal baru bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau bagi rakyat Malaysia sudah ada proses rekonsiliasi itu, lebih berdarah-darah lagi, tetapi berjalan dengan lancar. Bagi rakyat Amerika, satu contoh lagi di Amerika, ketika Presiden Obama terpilih menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, itu saingan kuatnya adalah Hillary Clinton. Ya. Mereka berperang sangat sengit itu untuk menentukan Demokrat. siapa yang akan diputuskan menjadi calon Demokrat. Yes, gitu kan. yes. Begitu Barack Obama menang, hal yang sama terjadi bahwa Hillary Hillary Clinton menjadi menteri luar negeri, orang nomor 3. Iyalah, karena dia satu partai. Ya, itu satu partai. Nah, tetapi yang beda partai, nah itu seperti yang kejadian di Abraham Lincoln, Anwar Ibrahim, Tun Mahathir. Kemudian yang terakhir nih, kalau Bang Toat mengikuti proses pemilihan presiden Turki. Ya. Recep Tayyip Erdogan sebagai incumbent, kemudian ada 2 lawannya sebagai oposisi. Ya. Di putaran pertama Erdogan tidak bisa memperoleh 50+1. Tetapi lolos untuk putaran kedua. Nah, di putaran kedua salah satu oposisi beralih mendukung Erdogan. Sehingga Erdogan bisa memenangkan Pilpres Turki di putaran kedua relatif mudah. Jadi di luar negeri hal-hal yang dilakukan oleh Prabowo ini lumrah, Bang Toat. Tetapi di Indonesia menjadi tidak lumrah karena memang belum pernah. Hanya karena belum pernah saja. Tetapi ya bisa jadi mungkin Prabowo dengan melakukan ini mungkin bisa menetapkan standar baru lah bagi perpolitikan Indonesia. Betul itu kata Bung Tommy. Tapi itu dalam konteks demokrasi kekinian dunia. Ya. Ketika rivalitas itu kalah, dia akan berada di barisan oposisi. Oposisi, betul. Tapi di Indonesia ini kan tidak mengenal kata oposisi. Ya. Tapi kalau Bang Toat sadari, kita bentuk pemerintahan Indonesia kita ini kan presidensil. Yes. Tetapi rasa parlementer. Karena salah satu kenapa publik begitu kecewa dengan bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf, artinya tidak ada lagi pengimbang di DPRD karena 2/3 kekuatan di DPR RI. Karena 2/3 kekuatan legislatif otomatis sudah berada di koalisi pemerintah. Berarti kalau saya melihat ada dua kecerdasan yang bersatu gitu. Ya. Kecerdasan dari seorang presiden pemenang dan kecerdasan seorang Prabowo Subianto. Kecerdasannya adalah supaya persoalan Pilpres, aut-autan di Pilpres, perang basoso di Pilpres itu berakhir. Dan ini Pak Presiden Jokowi bilang, ini Pak Prabowo lawan saya berada dalam pemerintahan untuk membangun Indonesia lebih hebat. Dan itu aja intinya. Betul. Cuma persoalannya masyarakat membiarkan atau kecewanya diam, lalu diletupkan di 2004, 2023, menuju 2024. Ya. Ini sehingga pengkhianat menjadi kata trending topik di mana saja. Bagi Prabowo. Nah, jadi memang dalam stempel pengkhianat ini, Bang Toat, kalau saya ya sebagai seorang analis politik atau pengamat politik gitu ya, yang masih belajar politik gitu, kita harus hati-hati sekali dalam memberikan stempel pengkhianat itu. Seperti yang Bang Toat sampaikan tadi bahwa label pengkhianat itu biasanya ditetapkan oleh pengadilan, biasanya pengadilan militer itu yang menetapkan. Nah, ini sebagai pengkhianat gitu. Tetapi kalau kita melihat ya sosok Prabowo, kita stempel sebagai pengkhianat. Kalau kita menerapkan hal ini kepada Prabowo, maka hampir semua capres ini bisa dilabeli pengkhianat nantinya, dan itu berbahaya. Pak Anies bisa di stempel pengkhianat juga bagi pendukungnya Prabowo, karena ketika Pak Anies dulu sebelum menjadi gubernur DKI yang didukung oleh Prabowo dan Gerindra, beliau adalah juru bicaranya
pasangan Presiden Jokowi Ma'ruf. Iya. Nah, kemudian berpindah ke Pak Prabowo dan sekarang berpindah ke sebagai kompetitornya Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden. Jokowi Yusuf Kala ya. Jokowi Yusuf Kala waktu itu ya. Nah, yang rentan itu memang Pak Prabowo. Tapi saya tidak pernah memikirkan bahwa pengkhianat itu harus dilabeli kepada seorang anak tokoh bangsa yang maju menjadi capres 2024. Nah, itu kita sepakat Bang Toat. Jadi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saat ini setidaknya ada. Nah, Bung Tommy sebagai analisator politik tentu harus bisa mengetengahkan ini. Jangan membiarkan kata pengkhianat ini semakin viral dan semakin kokoh sehingga itu berbahaya. Dicap pengkhianat itu adalah sebuah, bagi saya kalau saya dicap pengkhianat oleh orang lain, saya akan lapor ke pihak pencemaran nama baik. Iya, karena tapi begini Bang Toat, dalam politik nasional kekinian, bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu adalah sebuah fakta politik. Itu harus diterima politik. Semua orang. Bahwa kemudian Prabowo dicap atau distempel meninggalkan pendukungnya, ya itu masih debatable lah. Itu masih bisa diperdebatkan. Saya kira tidak terlalu kencang itu kan. Cuma persoalannya ini kan yang memainkan isu-isu ini saya tahu kelompok mana ini. Saya tahu, cuma saya tidak bisa menyebutkan karena bukti dan data itu sangat belum terpenuhnya oleh saya. Cuma mbok ya, jangan carilah narasi lain untuk memojokkan seorang tokoh dalam bentuk narasi yang kuat dengan ide. Kalau Pak ini tidak bisa menang karena persoalan ini. Kan bagus. Daripada dicap, oh itu pengkhianat, oh itu anak istri, cucu, menantu itu terimbas semuanya itu. Iya, tapi kan itu paling mudah untuk dilakukan, Bang Toat. Dan itu resiko seorang politisi. Itu resiko seorang politisi dan Prabowo Subianto pun saya rasa juga tahu dengan resiko itu, gitu kan. Beliau pasti menyadari. Makanya tadi kita di percakapan awal kita hendaknya hati-hati dalam memberikan stempel ini. Terbaik stempel positif sekalipun. Jadi bukan stempel negatif saja Bang Toat. Kadang kita dalam perpolitikan Indonesia ini kita begitu melihat sebuah tokoh politik atau politisi yang kemudian mungkin terlihat ramah ya, terlihat merakyat dan segala macam. Kemudian kita dengan gampang memberikan stempel. Oh, ini merakyat sekali. Nah, begitu berkuasa, kebijakannya ternyata berbeda. Kebijakannya ternyata bukan merakyat tapi borjuis gitu. Jadi tidak saja dalam memberikan stempel pengkhianat atau stempel negatif kepada calon-calon pemimpin bangsa itu, kita juga jangan mudah memberikan stempel positif. Silakan diuji dulu, silakan dicek dulu gitu. Nah, nanti bagaimana publik menilai, nah itu kan kembali kepada publik. Gitu Pak Toat. Jadi bukan jangan gampang melabeli pengkhianat, jangan gampang melabeli oh ini merakyat, jangan gampang melabeli bahwa ini oh ini agamis gitu. Karena kan zaman sekarang pencitraan itu luar biasa. Ya betul. Kalau pencitraan mungkin bisalah orang mudah memaknai pencitraan, tapi kalau untuk melabel atau cap pengkhianat ini memang sebaiknya di stop aja lah Pak Tommy. Bagaimana menurut Pak Tommy itu? Kita harus menerima itu sebagai sebuah fakta sosial yang ada saat ini. Jadi kalau kita mengatakan berhenti melabeli pengkhianat, nggak bisa juga Bang Toat. Karena demokrasi itu kan vox populi vox dei. Yes. Nah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi rakyat mau bersuara seperti apa itu nggak mungkin dibungkam. Ada yang akan melabeli pengkhianat, ada yang akan menghujat, ada yang akan memuji. Nah, itu hal yang biasa. Dan bagi para politisi Indonesia saya rasa itu adalah sebuah tantangan, sebuah ujian, dan kalau berhasil melewati itu akan melahirkan politisi-politisi kelas kakap bagi Indonesia ke depan. Ya, kalau saya menangkap apa yang disampaikan Bung Tommy ini, si analisis politik jebolan manajemen Universitas Magister Publik Universitas Andalas, ini persoalan pengkhianat itu jangan terlalu dibaperin oleh Pak Prabowo. Ya. Karena wajar saja dalam sebuah pertarungan politik pro kontra muncul dan kata-kata pengkhianat itu akan mudah saja disemburkan dalam bentuk narasi baik oleh di netizen atau di mana. Tapi
sampai hari ini di media mainstream saya jarang melihat atau membaca stempel pengkhianat itu. Tapi di Ngopi Toat ini komen orang juga pedis-pedis ini. Kalau tidak salah saya di dalam komen di YouTube channel Ngopi Toat itu bisa disimak beberapa hari kebelakangan ini. Ya. Oh, Bung Tommy, ya. Dengan kata-kata seperti itu dialamatkan ke Bapak Prabowo Subianto itu, apakah akan berimbas kepada partai yang dipimpinnya? Oh ya, pasti. Dalam analisis Bung Tommy, pasti untuk 2024 akan berimbas pasti, tetapi seberapa besar imbasnya, nah itu tergantung kepiawaian para kader-kader Gerindra menetralisir itu, menyampaikan poin-poin positif bergabungnya Prabowo ke pemerintahan, kan itu harus disampaikan supaya bisa meminimalisir atau mengurangi dampak negatif yang akan dihadapi oleh Prabowo dan Gerindra di 2024 gitu. Ya. Jadi harus ada kekuatan kontra publishing ya. Iya, tapi jangan lupa Bang Toat, mungkin dampak terbesar atau resistensi terbesar itu akan ada di daerah-daerah suara basis-basis suaranya Gerindra dan Prabowo, ya kan? Tetapi dengan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin malah basis-basis suaranya Presiden Jokowi juga bisa berimbas meningkatkan elektabilitas Prabowo gitu kan. Jadi mungkin bagi Prabowo atau Gerindra sendiri mungkin di Sumbar lah sebagai contohnya, kita di Sumatera Barat mungkin akan berkurang. Tetapi bagaimana dengan di Jawa Barat? Bagaimana dengan di Jawa Tengah? Kan bisa jadi di sini berkurang, tetapi di sana karena pro Presiden Jokowi, suara Prabowo-nya malah naik di situ. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Betul. Tapi itu mungkin di dalam kajian lain kita bicara. Ya. Kita lebih fokus kepada. Berarti saya diundang 2 kali? Nah, bisa jadi saya undang, tapi tidak saya bayar ya. Karena yang kita fokuskan hari ini itu kan efek dari kata cap tadi itu ya. Kepada sosok seorang Prabowo Subianto. Tapi bagi Pak Prabowo saya yakin dia adalah pejuang, prajurit pejuang. Sudah kenyang asam garam. Ya. Proses Republik ini, saya kira dia menikmati itu persoalan. Tapi saya ambil tip dari Bung Tommy tadi, harus ada sebuah kemampuan untuk mengeremnya atau minimalisirnya, sehingga tidak menjadi masif kata-kata itu, dan bagi masyarakat yang ragu terpengaruh atau masyarakat yang tidak mau tahu terpengaruh. Nah, ini yang harus kita perhatikan kepada kalangan loyalis Pak Prabowo. Harus ngomong, harus berani ngucap. Di mana letak pengkhianatnya Pak Prabowo? Di mana Anda misalnya ini harus perang pula di dunia maya itu. Harus tempur juga di netizen. Mestinya. Netizen yang ada pro Pak Prabowo harus berani juga melawan kata-kata itu. Mestinya mereka bisa membeberkan fakta-fakta, ya kan? Alasan di balik itu. Dan terlepas itu akan diterima oleh publik atau tidak, itu urusan nanti. Tapi kalau ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini saya yakin dia mampu untuk melawan itu, karena sering saya lihat news atau berita tentang Bapak Prabowo yang ini adalah patriot dan pengabdi pada bangsa dan negara. Nah, itu yang intinya. Jadi sampai kapan stigma-stigma, narasi-narasi yang jelek kepada seorang tokoh itu akan berakhir di negeri indah ini? Kalau kita tidak berusaha mengerem ya, atau mengurangi tindakan-tindakan atau dengan gampang memberikan stempel ke tokoh-tokoh pemimpin bangsa ini, Bang Toat, maka proses ini akan berlanjut terus. Dari 2019 akan berlanjut ke 2024, 2024 akan berlanjut ke 2029. Bang Toat, bayangkan begini, kita berandai-andai, ya, kita berandai-andai saja. Katakan misalnya Prabowo menang. Ini misal saja, bukan berarti saya dukung Prabowo, bukan, ya. Misalnya Prabowo menang sebagai presiden, terpilih sebagai presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Di dalam penyusunan kabinet, kemudian beliau membawa seorang Anies Baswedan sebagai menteri di kabinetnya.
pertanyaan saya, apakah lantas kita akan mencap Anies Baswedan seorang pengkhianat juga? Ya kalau posisi seperti ini masih dibiarkan tentu Ya. Anies juga akan dicap. Nah itu dia, makanya dari sekarang mungkin kita kurangi lah atau jangan mudah untuk memberikan stempel itu. Kan berbahaya kalau dibiarkan itu terus menerus. Nah, itu yang saya kira tadi. Ini proses ini adalah proses sebuah kebaikan. Ya. Walaupun dalam bentuk lain Ya. akan menimbulkan ekses yang lain. Ya, betul. Tapi kita sebagai penikmat atau penikmat demokrasi ini tentu harus memahami Betul. bahwa orang itu maju, Ya. ini ide dan gagasannya, gua terima atau tidak. Kalau gua Ya. terima, gua pilih dia. Ya. Kalau tidak, no, kita pilih yang lain. Kan itu aja Itu sudah bentuk solusinya. politik yang dewasa sekali. Iya. Paham itu yang harus kita berikan Ya, pemahaman. sepakat. Saya saja cuma mentiktokkan kehadiran Pak Asto di Unan. Langsung dicap. Itu gila kali omongan netizen, komentar-komentar di TikTok itu. Ya. Akhirnya kalau saya baper, saya bisa mendeklarasikan diri Ya. bahwa karena netizen TikTok yang ngomong seperti itu, saya akan mendukung Ganjar atau PDI Perjuangan. Bisa saja kan? Tambah dibully. Karena saya baper saya dibuatnya. Karena inilah Unan sakit lah, Ya. dosen sakit lah. Ya. Kan tidak benar itu. Kalau ini demokrasi dibangun dari setiap sekali 5 tahun perang ini akan selalu terjadi. Ya. Kalau dibiarkan. Dan dampak terburuknya adalah kita bisa jalan di tempat. Iya. Jadi waktunya habis, waktu berjalan terus, tetapi proses pemerintahan, proses berdemokrasi kita jalan. Jadi orang-orang seperti Bung Tommy ini selaku analisis politik, dia harus bangun polarisasi politik demokrasi sehat. Untung Tommy ini adalah putra berkampung di Padang Priaman. Jadi uang Priaman hebat itu selalu ada dimanapun. Amin. Sektornya di politisi, di akademisi atau di pemerhati. Bung Tommy sebagai ini harus mampu terus menggenjot narasi untuk memberikan pencerahan. Ya sudahlah, demokrasi itu, pemilu itu adalah game misalnya. Ya, ada mungkin kita bisa mencontoh ke negara-negara maju ya dalam berpolitik itu ada waktunya kita harus berkompetisi, ada waktunya kita harus bekerja sama, ada waktunya kita harus saling mengawasi. Nah, jangan tercampur aduk atau jangan dilakukan sekaligus karena itu membuat iklim politik kurang baik, bahkan itu bisa menghambat tokoh-tokoh bangsa yang seharusnya potensial menjadi pemimpin baik di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional menjadi alergi untuk mengikuti politik itu Bang Toat. Dan risikonya kita kehilangan bibit-bibit pemimpin yang potensial untuk Indonesia. Betul. bagi si politisi yang kabel nyalinya itu agak rapuh, pasti dia mundur walaupun gagasan dan idenya untuk Indonesia, untuk bangsa, untuk daerah, untuk rakyat sangat luar biasa. Ya. Tapi karena serangan netizen ini kita ngeri-ngeri sedap dibuatnya, ya nggak usah aja ambil posisi ini, kan itu jadinya. Ngapain ambil risiko? Nah, ambivalen jadinya kan. Jangan dikira Bung Tommy hebat lalu Bung Tommy saja. Saya harus dipikirkan juga, ada juga kehebatan saya kan gitu. Betul. Harusnya kita menghormati. Kalau di istilah kampung saya, terangkan strongkeng Anda, jangan matikan strongkeng orang. Kan itu aja. Betul. Nah. Jadi apa sih yang harus banyak dipelajari, belajar para anak bangsa dalam konteks stigma-stigma negatif tadi dengan proses demokrasi. Saya mungkin hanya karena saya mendalami pendidikan politik, Bang Ad, jadi mungkin hanya memberikan semacam saran atau himbauan sependek pengetahuan atau ilmu yang saya pelajari, karena saya sendiri pun masih belajar gitu. Jadi pertama tadi jangan mudah untuk memberikan stempel kepada calon-calon atau tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Yang kedua, ada pepatah di dalam politik itu, sisakan sedikit ruang ketidakpercayaan terhadap politisi. Jadi kalau
cinta ya jangan cinta mati-mati amat gitu. Karena politik itu begitu cair. Politik kita di Indonesia ini berbeda jauh dengan politik di Amerika sana. Kalau di Amerika sana ada dua partai besar, Partai Demokrat dan Partai Republik. Itu tokoh-tokohnya beda, alirannya beda, kebijakannya beda. Kalau seandainya Partai Demokrat yang memenangkan Pilpres di Amerika, maka kebijakannya adalah pajak tinggi. Kebalikannya, kalau Partai Republik yang berkuasa, pajaknya rendah. Karena kalau Partai Demokrat biasanya itu pro pemerintah. Jadi apa-apa pemerintah. Ya. Kalau Partai Republik pro swasta. Dan kalau saya lihat film-film demokrasi tentang Amerika itu lebih ngeri lagi. Ya. Kalau Republik itu kawinnya sama anak Republik juga. Ya, betul. Jadi setiap bayi yang lahir di Amerika itu kita sudah tahu dia Republikan atau Demokrat gitu. Nah, itu garisnya tegas. Indonesia partai ada belasan sekarang. Ya kan Bang Toad ya? Partai ada sangat banyak sekarang. Ya. Kemudian mazhab partai atau ideologi partai di Indonesia ini mayoritas cuma dua, Bang Toad. Nasionalis, religius. Kalau dia tidak partai nasionalis, maka dia partai religius. Partai politik di Indonesia ini peserta pemilunya dua, di luar Aceh itu 18. 18 itu hanya dua mazhab. Jadi wajar ketika sesama partai nasionalis dia berkoalisi, atau kebalikan, partai nasionalis dan religius berkoalisi supaya masing-masing dapat suara. Jadi itu hal yang lumrah. Jadi saya ambil contoh satu contoh misal. Orang mungkin mengira PDIP dan PKS tidak akan pernah bersatu. Ya. Di nasional memang mereka tidak berkoalisi. Ya, di daerah tetapi di pilkada berkoalisi. Di pilkada ada mungkin 13 apa 15, saya lupa jumlah pastinya. Ada di 13 daerah mereka berkoalisi kok gitu. Ya, yang jelas Pasaman Barat. Pasaman Barat PDIP PKS, Bang Toad ya. PKS PDIP dulu. Itu lumrah kan terjadi gitu, Bang Toad. Jadi mari kita berpolitik secara dewasa, secara logis, dan juga sisakan tadi pesan terakhir tadi, sisakan ruang ketidakpercayaan terhadap politisi. Karena perpolitikan di Indonesia ini memang sedemikian cairnya. Politik di Indonesia itu sedemikian cair, kata Bung Tommy. Kita sebagai rakyat harus memberikan ruang di diri kita untuk ketidakpercayaan kepada politisi. Saya kira ini bagian dari sebuah pembelajaran dari Bung Tommy, dan terutama menekan stigma yang dihamburkan oleh para loyalis, para pendukung calon yang akan maju jadi pemimpin bangsa, untuk jangan terlalu vulgar gitu. Dan saya rasa kalaupun dapat honor kita nggak apa-apa juga ya Pak Tommy. Ini kenal pun tidak calon itu sama si yang menghamburkan stigma-stigma itu. Dia harus seperti orang satu kamar dengan si calon. Ini yang bikin saya bertanya-tanya, kok begini jadinya demokrasi bangsa. Nah, terlepas dari itu, Bung Tommy, mungkin pemantik untuk diskusi-diskusi berikutnya di Ngopi Toad. Analisis Bung Tommy terhadap tiga yang digadang-gadangkan jadi capres ini, siapa yang menang? Wah, itu masih panjang saya rasa Bang Toad. Prosesnya pun masih berjalan. Ini analisis lambat ini dalam menganalisa. Dan karena begini, oke lah capresnya memang sudah ditentukan ya, sudah ada 3 nama baca pres bakal calon presiden. Tetapi wapresnya kan masih kosong semua. Kalau di Sumbar gimana? Mungkin tergantung cawapres juga. Bisa jadi ada pengaruhnya, tetapi kalau secara mayoritas mungkin Sumbar antara Prabowo dan Anies mungkin. Mungkin ya. Beda, saya Ganjar. Ya, walaupun saya nonton video Ngopi Toad itu ada yang loyalis Ganjar yang mengatakan 2,5 juta suara, ada yang mengatakan menang tipis. Tapi mungkin antara, kalau saya melihat yang akan menang di Sumatera Barat berdasarkan kondisi yang kita lihat bersama, ya kalau tidak Pak Prabowo ya mungkin Pak Anies. Ya, kalau analisis saya selaku hostnya Ngopi Toad, Sumbar itu Capres 2024 adalah prototipe demokrasi yang indah di Indonesia. Ya. Karena 3 capres ini akan dinamis suaranya. Tinggal siapa yang unggul, siapa yang kalah tapi tidak senarsis
sebelum-sebelumnya. Tidak secomplang sebelumnya. Terakhir, dengan stigma pengkhianat ini, closing statement dari Bung Tommy, saya minta lebih dipertajam lah. Jangan sampai gaya-gaya akademisi pula Bung Tommy bicara. Bung Tommy harus bicara seperti pemerhati. Jadi kita harus sebagai publik yang ikut serta dalam proses politik, baik itu sebagai pengamat, penikmat, ataupun pelaku. Saya jangan jadi pelacur aja. Tapi tadi sudah bilang, politik Indonesia ini sedemikian cairnya. Jadi kita jangan mudah untuk mengumbar stigma-stigma negatif maupun stigma-stigma positif terhadap calon-calon pemimpin kita, bangsa kita ke depan. Dan yang kedua, sisakan ruang ketidakpercayaan terhadap para politisi. Dan yang ketiga, karena sekarang baru ada 3 nama baca pres, mari kita terima 3 sosok ini, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena tidak saya yakin tidak satupun dari mereka ini yang tidak punya kekurangan. Prabowo memiliki sudah membuktikan kenegarawanannya beberapa kali, sudah menunjukkan kebesaran hatinya. Nah, itu sebuah aspek positif dalam sebagai calon pemimpin bangsa. Anies Baswedan juga sudah seperti yang banyak disampaikan oleh netizen, begitu sukses, ya, dikatakan begitu sukses oleh netizen dalam memimpin Jakarta hanya dalam 1 periode, tetapi berhasil membuat perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, itu juga merupakan aspek positif atau sisi positif dari seorang Anies Baswedan jika nanti kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Ganjar Pranowo dengan kekuatan politiknya yang begitu besar sehingga dia tidak perlu berkoalisi lagi dengan partai-partai lain, tidak memiliki kewajiban untuk berkoalisi walaupun tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi, akan juga menjadi tokoh yang memiliki kekuatan politik yang lebih dari cukup untuk memimpin Indonesia ke depan. Jadi mari kita terima 3 nama ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, silakan dianalisis siapa yang lebih sesuai dengan hati, siapa yang lebih dianggap bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih makmur ke depannya. Nah, itu terserah kepada publik karena itulah makna dari demokrasi sesungguhnya. Gitu, Bang Toat. To you guys, nah itu maknanya. Dan benang merah dari apa yang disampaikan Bung Tommy itu, Pilpres adalah sebuah kompetisi. Kompetisi itu adalah segala macamnya dengan pemahaman demokrasi sedemikian rupanya Indonesia. Tapi satu ini kan, apapun hasil Pilpres, NKRI itu tetap harga mati. Ya. Oke, selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.